Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai komponen proyek ya, komponen panduannya. Nah, di sini yang dibahas, yang pertama ada project life cycle, kemudian fase proyek, grup proses manajemen proyek, area pengetahuan manajemen proyek, dan yang terakhir manajemen data dan informasi proyek. Nah, langsung saja di sini ada komponen-komponen dari proyek. Itu ada project life cycle, kemudian ada proses group, ada knowledge area. Nah, di sini project life cycle itu tidak berbeda pada siklus hidup pembangunan gitu ya, pengembangan seperti itu. Nah, yang pertama diawali dengan memulai proyeknya, kemudian mengorganisasi dan merencanakan atau menyiapkan si proyeknya. Kemudian ini adalah pekerjaan-pekerjaan di dalam proyek yang akan dikerjakan. Kemudian ini adalah fase mengakhiri proyek. Kemudian ini ada fase gate gitu ya, fase atau gate fase gate ini itu adalah tanda di mana kita itu mereview si fase sebelumnya, hasil dari fase sebelumnya, apakah si fase ini akan dilanjutkan gitu ya, atau dia akan berpindah kepada fase selanjutnya. Jadi di sini direview ya, ataupun kita akan mengulang fase ini dengan sedikit dimodifikasi pekerjaannya atau bagaimana. Nah, itu yang mendatangkan hal tersebut itu adalah get gitu ya. Kemudian di sini ada proses grup. Di sini ada 10 knowledge area. Di sini ada ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang PM. Nah, di sini proses grup nanti akan diceritakan selanjutnya gitu ya. Jadi nanti mempengaruhi ke dalam project life cycle. Nah, selanjutnya ini. Jadi definisi dari si project life cycle itu sendiri yaitu adalah rangkaian fase yang dilalui proyek dari awal hingga akhir. Kemudian siklus hidup proyek itu bisa menjadi prediktif, adaptif, agile atau hybrid. Ini di slide yang pertemuan pertama itu saya jelaskan bahwa si metode dari si project life cycle itu ada yang prediktif, adaptif, agile atau hybrid gitu ya. Silakan Anda lihat lagi yang adaptif itu bagaimana, yang prediktif bagaimana. Kemudian selanjutnya siklus hidup proyek itu harus fleksibel untuk menangani berbagai faktor yang termasuk ke dalam proyek ya. Jadi di sini ada fase namanya tailoring ya. Tailoring itu jadi dia itu kita tuh tidak perlu hanya mengadopsi satu metode saja, metode pengembangan sistem, misalkan waterfall gitu ya, karena yang paling mungkin kalian paling familiar dengan itu waterfall. Kita nggak harus stok mengikuti waterfall semuanya, tapi kalau misalkan ada fase-fase yang harus dirubah gitu ya, atau malah dikombin dengan adaptif gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi memang metode itu harus uh, dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan si proyeknya gitu. Kemudian PM itu project manager ya, di sini saya singkat. PM itu bebas menentukan siklus hidup proyek terbaik bagi setiap proyek. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya project fase. Apa sih project fase itu? Fase itu apa? Nah, jadi fase itu kumpulan kegiatan proyek yang terkait secara logis yang berujung pada suatu penyesuaian atau pengiriman. Misalkan fase desain gitu ya. Jadi kan pasti ada pengirimannya tuh, pasti ada output dari si fase desain itu yang akan menjadi kiriman ke fase selanjutnya. Fase desain ya hasilnya berarti laporan desain sistemnya misalkan ya gitu, ataupun misalkan fase analisis kebutuhan sistem, pasti nanti ada outputnya berupa apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, fase ini dideskripsikan sebagai beberapa atribut, yaitu nama, nomor, durasi, sumber daya, kriteria pindah fase, kriteria keluar atau komplit.
Jadi nama misalkan ada tadi kan namanya ada ya, nah fase desain atau fase mendefinisikan kebutuhan sistem gitu. Kemudian ada nomornya biasanya gitu. Nah ini terkait jadwal sih, nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sesi pertemuan ketika menjelaskan tentang schedule. Biasanya kalau lihat tiba di fase itu ada nomornya, ini fase ini nomor berapa gitu ya, 1 2 3 dan lain sebagainya. Kemudian dia juga memiliki durasi, kemudian selain durasi dia juga memiliki sumber daya. Jadi kalau misalkan kegiatan gitu ya, kegiatan desain siapa sih orang ya gitu ya, orangnya ya orang desain misalkan namanya Kokom sama Udin gitu ya. Kemudian ada kriteria pindah fase gitu ya, apakah fase ini menandakan bahwa dia itu harus akhir dari fase terus mau pindah ke fase yang mana gitu ya. Kemudian fase itu diberi nama dan merujuk pada pekerjaan fase tersebut. Seperti tadi ya, saya menyebutkan contoh ada fase menganalisis kebutuhan sistem. Oh, memang kegiatannya itu menganalisis kebutuhan sistemnya gitu. Itu. Nah, di sini ada contoh lain juga, ada pengembangan konsep misalkan. Memang pekerjaannya untuk mengembangkan konsep gitu. Jadi nama fasenya itu diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan di fase itu. Nah, kemudian ada project gate tadi ya, si lambangnya itu diamond. Kemudian definisinya project gate itu review di akhir fase untuk menentukan fase di selanjutnya ke fase selanjutnya, diteruskan dengan sedikit motivasi atau untuk mengakhiri proyek. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Nah, sebagai bahan pertimbangan, gate tersebut biasanya menggunakan biasanya dengan membandingkan proyek dengan dokumen bisnis tersebut. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang jadi bahan pertimbangan apakah si gate ini menandakan fasenya harus dilanjutkan ke fase berikutnya atau diulang dengan sedikit modifikasi atau fase yang menandakan bahwa itu akhir dari project. Pertama ada project business case, kemudian ada project charter, project management plan, dan benefit management plan gitu. Jadi ini ada dokumen-dokumen yang ada ketika kita melaksanakan sebuah project. Banyak sebenarnya ya dokumennya, jadi ini ada sebagian saja. Oke, nah selanjutnya ada proses grup manajemen proyek. Nah, ini definisinya pengelompokan input, tools, dan teknik manajemen proyek termasuk inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, dan controlling, dan penutupan. Jadi proses grup itu ini ya, dari mulai inisiasi sampai dengan penutupan. Nah, ini beda sebenarnya dengan fase ya. Jadi jangan samakan proses dengan fase. Nah, proses grup itu bukan fase di sini ya, ternyata ada nih. Setiap proses grup menghasilkan satu atau lebih output dari satu atau lebih input dengan menggunakan tools dan teknik manpro. Jadi manajemen proyek itu ada teknik-tekniknya, dan ini kita belajar ya seiring berjalannya waktu. Nah, jadi si proses grup ini nanti menghasilkan satu atau lebih output dari satu atau lebih input juga. Nah, kemudian output tersebut itu bisa jadi pengiriman deliverables atau sebuah outcome gitu. Outcome merupakan hasil akhir dari proses gitu. Jadi kalau hasil prosesnya sampai sudah penutupan, itu outputnya yang jadinya keluarannya harusnya outcome gitu. Jadi produk yang punya value gitu. Kemudian proses grup manajemen proyek ya, tadi ya ada inisiasi proses grup. Ini untuk mendefinisikan si project baru atau fase baru. Kemudian perencanaan proses grup, dia menetapkan ruang lingkup ruang lingkup si proyeknya, terus menyempurnakan tujuan, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian selanjutnya ada proses grup manajemen proyek. Dia eksekusi, ini masih melanjutkan yang tadi ya. Selanjutnya mengeksekusi proses grup untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah didefinisikan di awal. Kemudian proses selanjutnya yaitu monitoring and controlling. Nah, ini proses ini adalah untuk melacak, mereview, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek, identifikasi seluruh area yang berubah, dan inisiasi perubahan yang sesuai. Kemudian proses yang terakhir yaitu penutupan proses grup. Ini menandakan prosesnya komplit atau
projectnya berakhir. Kemudian area pengetahuan manajemen proyek. Nah, definisinya sendiri, area yang diidentifikasi dari Manpro yang ditentukan oleh persyaratan pengetahuan dan dijelaskan dalam kaitannya dengan proses komponen input, praktik, output, tools, dan teknik. Nah, di sini ada 10 knowledge area yang perlu dimiliki oleh seorang PM gitu ya. Ini pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang PM. Yang pertama, manajemen integrasi proyek. Yang kedua, manajemen ruang lingkup proyek. Kemudian ada manajemen jadwal proyek. Kemudian manajemen biaya proyek. Kemudian manajemen kualitas proyek. Selanjutnya manajemen sumber daya proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen risiko proyek, manajemen pengadaan proyek, dan terakhir manajemen stakeholder proyek. Nah, ini 10 knowledge area ini kita akan pelajari per minggu itu minimal satu poin, satu subbab knowledge area gitu. Nah, selanjutnya ini ada project management process group dan knowledge area mapping ya. Di sini ada knowledge area, kemudian di sini ada proses management groupnya. Jadi di knowledge area ini tuh perannya apa ya di tahapan ini gitu, di proses-proses ini. Contohnya ini di sini dikatakan bahwa pada project management integrasi itu dia pada tahapan inisiasi project group dia biasanya develop project charter, membuat suatu project charter ya. Berarti ilmunya ada di project integrasi management. Kemudian juga pada tahap proses planning group ini dia itu mendevelop suatu dokumen lagi namanya project management plan. Nah, nanti ilmunya juga ada di project integrasi manajemen. Kemudian pada tahap eksekusi itu ada direct dan manage project work gitu ya. Kemudian manage project knowledge lagi-lagi ada di situ. Kemudian selanjutnya di tahap monitoring ada monitoring and control project work. Kemudian perform integrated change control. Pada tahap proses closing itu ada close project or phase. Kemudian tahap di bahasan project scope management itu kepakainya di tahap planning untuk memplan si ruang lingkupnya, memanage perencanaan ruang lingkupnya, kemudian mengumpulkan si persyaratan dari proyeknya, kemudian mendefinisikan ruang lingkupnya dan membuat WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian tahap monitoring atau proses monitoring and control dia untuk memvalidasi si ruang lingkupnya, kemudian mengkontrol si ruang lingkupnya. Selanjutnya project schedule management. Nah, ini dia kepake di tahap planning, di proses planning, saya salah terus. Untuk menentukan atau memanage si perencanaan schedule. Kemudian untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas dari schedule-nya. Kemudian untuk menentukan si keterhubungan antara si aktivitas tersebut. Kemudian untuk mengestimasi durasi dari setiap aktivitas dan akhirnya mendevelop sebuah schedule. Nah, kemudian untuk si proses monitoring and controlnya dia itu untuk mengkontrol schedule-nya. Nah, kemudian ada manajemen cost project ya. Ini di tahap planning ya, di proses planningnya dia itu memanage si perencanaan dana, kemudian mengestimasi si dananya, kemudian membuat si budget atau kemudian di proses monitoring and controlnya mengkontrol si biayanya. Kemudian untuk manajemen quality project yang di tahap planning prosesnya itu dia memanage perencanaan quality, kemudian tahap eksekusi. Ketika tahap eksekusi ini ya kepake juga nih, dia memanage si quality-nya agar tetap sesuai sama ini. Nah, kemudian monitoring and controlling ini mengkontrol si quality-nya.
Kemudian selanjutnya ada manajemen resource project. Ini ada di tahap planning, manajemen, plan research, kemudian estimasi si aktivitas dari si researchnya, kemudian mengeksekusi di tahap eksekusi. Ini si acquire si researchnya, kemudian develop timnya, kemudian manage tim, kemudian di monitoringnya mengkontrol si researchnya gitu, sumber dayanya, manusia dan peralatannya. Kemudian di sini ada manajemen project manager, manajemen komunikasi project. Ini di tahap planningnya dia memanage si perencanaan komunikasi, kemudian saat eksekusi dia memanage si komunikasinya gitu ya. Kemudian pada saat monitor and control dia memonitor si komunikasi. Kemudian manajemen risk project yang di tahap planning, di proses planning dia memanage perencanaan risikonya, kemudian mengidentifikasi risiko, kemudian melaksanakan kualitatif analisis kualitatif dari risiko, kemudian melaksanakan analisis kuantitatif dari risiko, kemudian merencanakan respon dari setiap risiko yang sudah dianalisis. Kemudian dieksekusi dia itu mengimplementasikan si respon risiko. Kalau risiko dari yang ini itu beneran kejadian gitu ya. Kemudian di sini memonitor risikonya gitu. Apakah dari respon ini, rencana respon ini ya dia bisa dilaksanakan atau tidak. Terus tindakannya bagaimana. Kemudian di manajemen procurement project atau pengadaan, di sini merencanakan si pengadaannya, kemudian di sini membuat pengadaannya, kemudian di sini mengontrol pengadaannya. Kemudian manajemen stakeholder proyek, di sini mengidentifikasi siapa aja sih stakeholder yang terlibat dalam proyek, kemudian merencanakan engage si stakeholder ke setiap stakeholdernya. Kemudian di sini memanage engage dari stakeholder, kemudian memonitor engage monitor. Nah, jika Anda perhatikan ini semua di tahap planning ada nih ya, setiap knowledge area yang dimiliki itu ada planningnya. Nah, memang kalau misalkan Anda ini nanti di manajemen plan itu memang di manajemen plan itu yang direncanakan itu bukan hanya produknya mau bagaimana, schedule-nya, anggarannya, tapi semua ini knowledge management ini memang direncanakan dari awal mau kayak gimana, dan itu ada di dokumen project management plan. Jadi manajemen project management itu komplit semuanya dari mulai penanganan resiko bagaimana, terus komunikasinya nanti mau kayak gimana, pakai peralatan apa dan lain sebagainya, sehingga kita ketika mengeksekusi mengeksekusi proyek itu tidak terlalu banyak yang dikerjakan. Kita hanya mengontrol mengecek dari apakah sudah sesuai nih pelaksanaannya, sesuai dengan yang direncanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya proses grup manajemen proyek. Ini data proyek itu merupakan hasil dari beberapa proses ya, dan dibagikan di antara tim proyek. Nah, kemudian data proyek dianalisis berdasarkan konteks, agregat, dan bertransformasi menjadi informasi secara proses tersebut. Nah, informasi dikomunikasikan secara verbal atau disimpan dalam beberapa format sebagai laporan. Nah, selanjutnya terminologi dalam data dan informasi proyek. Nah, ini ada terminologi, ada 3 terminologi, ada work performance data, ada work performance information, dan work performance report. Performance data itu data berupa observasi mentah dan pengukuran yang diidentifikasi selama kegiatan dijalankan untuk melaksanakan perjalanan proyek. Nah, kemudian untuk informasi performance data yang dikumpulkan dari beberapa proses pengontrolan, analisis konteks, dan integrasi. Contohnya status pengiriman ya, deliverable. Ini atau permintaan perubahan ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan itu di dalam proyek, biasanya dia suka diajukan dulu apakah si perubahannya disetujui atau tidak gitu. Nanti ada dokumen-dokumen terkait.
Nah, kemudian ada work performance report, tentu laporan dari ini gitu ya, dari proses pengontrol, analisis dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada project data information and report flow. Ini report flow-nya. Yang pertama di sini eksekusi proses. Ini di sini menghasilkan work performance data. Kemudian controlling proses menghasilkan work performance information yang menjadi inputan, jadi keseluruhan dari kontrol proyeknya, menghasilkan lagi work performance report. Nah, ini menjadi inputan bagi project change control dan project komunikasi. Kemudian di sini project change control menghasilkan approve change request. Tadi ya saya ceritain bahwa kalau kita mau mengadakan perubahan dalam proyek, baik itu fungsinya, produknya, atau lain sebagainya, itu harus diajukan dulu. Kalau misalkan disetujui, ini menjadi masukan various project process gitu. Terus jadi project komunikasi menghasilkan project team member dan project stakeholder. Kemudian di sini various project process itu menghasilkan project management plan and project document update. Buta lagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di grup.